Selamat malam, Shalom, rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di malam hari ini kita akan beribadah. Untuk itu mari kita berdoa. Ibadah Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku, Ranting Immanuel Ternate yang kami lakukan di malam hari ini, kiranya dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya kami dasari semuanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di kesempatan ini juga Tuhan, kami selaku anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, serta kami membacakan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kehidupan kami, agar kebenaran firman-Mu yang sebentar kami baca dan kami dengarkan bersama di malam hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menapaki hari-hari hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di malam hari ini terdapat dalam Kolose 4. Kita akan baca pada ayat yang pertama hingga berakhir pada ayat yang ke-6. Yang berbunyi demikian: Hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membukakan pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, serta mau melakukan dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas bacaan kita Kolose 4 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-6 dengan tema mingguan persekutuan yang tidak membeda-bedakan. Orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sejak dulu aktivitas perbudakan sudah ada dalam kehidupan manusia.
Mereka yang punya uang atau kekuasaan bisa dapat memiliki budak. Namanya budak, pasti hak-hak hidup sebagai manusia sangatlah terbatas. Karena ada banyak kejadian di mana para budak diperlakukan tidak manusiawi. Orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita Kolose 4 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-6, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose, khususnya bagi tuan-tuan yang mempunyai budak-budak, agar mereka memperlakukan budak-budak mereka secara adil dan jujur. Artinya bahwa segala hal-hal hidup harus mereka dapatkan secara layak. Dan Paulus juga mengingatkan kepada tuan-tuan yang mempunyai budak, bahwa tuan-tuan tersebut juga mempunyai Tuhan yang ada di surga, yaitu Yesus Kristus. Selain itu, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada mereka untuk tetap melakukan hal-hal yang baik, karena kebaikan yang mereka lakukan untuk budak-budak mereka, suatu saat juga mereka akan menerima kebaikan, begitupun sebaliknya. Orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus menyampaikan hal ini bukan hanya kepada jemaat di Kolose saat itu, tetapi juga kepada kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan saat ini. Karena dalam realitas kehidupan kita saat ini juga, kita sering mengalami hal-hal sedemikian. Pada saat kita memiliki uang yang banyak ataupun kekuasaan, kita menjadi orang yang egois, kita menjadi orang yang angkuh, kita menjadi orang yang sombong, dan bahkan kita memandang orang lemah dengan sebelah mata. Dan seakan-akan kita merasa bahwa kitalah yang paling hebat, karena kita memiliki segalanya. Dan hal-hal ini pun sering kita jumpai di tempat di mana kita berada, baik itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan kampus, dan di lingkungan di tempat kita bekerja. Orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini tidak dapat kita pungkiri dalam realitas kehidupan kita. Namun melalui firman Tuhan di malam hari ini, mengingatkan kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang rendah hati. Karena apapun jabatan dan kekuasaan yang kita miliki, tak selamanya membawakan damai dan sukacita. Karena apa yang kita tabur saat ini akan kita tuai di kemudian hari. Untuk itu, sebagai angkatan muda Gereja Protestan Maluku Ranting Immanuel Ternate, kita dituntut untuk hidup saling mengasihi satu dengan lainnya, tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat, karena kita semua sama di mata Tuhan. Jika kita telah melakukan hal-hal demikian, saya yakin dan percaya pasti ada damai dan sukacita yang kita nikmati bersama. Orang-orang muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya mengakhiri khotbah saya di malam hari ini, saya akan membagikan 3 pesan firman Tuhan. Yang pertama, sebagai orang-orang muda, kita harus rajin berdoa. Karena dengan berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti menguatkan kita dan memberikan solusi dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Pesan firman Tuhan yang kedua, tetap berjaga-jaga. Dalam menjalani hidup kita kita harus senantiasa berjaga-jaga. Bukan berarti kita harus takut terhadap semua hal, tetapi kita harus waspada dan tetap menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Pesan firman Tuhan yang ketiga, selalu mengucap syukur dalam segala hal, karena apapun yang kita terima adalah pemberian dari Tuhan. Semoga kita menjadi orang-orang muda yang senantiasa rajin berdoa, senantiasa berjaga-jaga, dan senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Dengan hati yang tertunduk Tuhan, karena kami menyesali setiap dosa dan perbuatan kami. Namun, dengan hati yang tetap terangkat, kami menaikkan setiap pujian dan ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau bilang Engkau begitu baik dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Bukti cinta kasih-Mu Tuhan ketika kami masih ada sampai pada saat ini,
kami masih bisa menikmati seluruh penyertaan Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kami mau bilang terima kasih Tuhan. Tuhan, di malam hari ini kami berdoa bagi kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan kami dengar bersama Tuhan Yesus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini senantiasa menjadi rema bagi kami dalam kami menjalani setiap kehidupan kami dari hari lepas hari. Karena kami menyadari sungguh Tuhan, tanpa penyertaan dan perlindungan Tuhan, kami tak mampu untuk menjalani kehidupan ini. Di malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa bagi kami selaku Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting Immanuel Ternate. Dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang muda, baik kami yang sudah bekerja Tuhan, kami berdoa bagi kami yang sudah bekerja, biar Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami dalam kami menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dimanapun kami berada. Di kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman kami yang masih mengikuti perkuliahan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang mempersiapkan diri untuk ujian proposal bahkan ujian skripsi. Setiap pengurusan mereka Tuhan, kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah apapun yang mereka lakukan dengan takut akan Tuhan, dan Tuhan jawab seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, di malam hari ini juga kami berdoa bagi kehidupan orang tua kami. Tuhan Yesus, walaupun kami terpisah jauh, namun kami senantiasa percaya sungguh Tuhan, bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, entah itu di darat, di laut, di ujung pohon, bahkan dimanapun Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau senantiasa mengalirkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Biarlah kesehatan dan kekuatan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Di malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah kami, khususnya bagi pemerintah Kota Ternate. Tuhan, mereka adalah pemimpin-pemimpin negeri kami. Untuk itu Tuhan, kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin negeri kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Di malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa bagi pandemi COVID-19 yang kini melanda dunia, bahkan melanda negeri kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami percaya sungguh bahwa apapun tantangan persoalan yang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Untuk itu Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan hindari bagi kami hal-hal yang tidak pernah kami inginkan. Kami juga berdoa bagi para pasien yang telah terinfeksi virus COVID, Corona Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan senantiasa menjadi penghibur, Tuhan senantiasa menjadi penguat dalam mereka menjalani hari-hari hidup mereka Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah obat-obatan, makanan, minuman yang dipakai demi kesembuhan mereka, biarlah Tuhan berkati semuanya. Kami juga berdoa bagi para medis yang sebagai garda terdepan Tuhan Yesus, biarlah Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan Yesus, agar apapun yang mereka lakukan dengan segenap hati. Kami juga berdoa bagi mereka Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa tutup bungkusi mereka dengan darah-Mu, agar mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagaimana adanya. Di malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa bagi kami selaku pengurus Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting Immanuel Ternate. Tuhan Yesus, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami tahu kami punya kelemahan, kami tahu kami punya keterbatasan. Untuk itu Tuhan, kami memohon kepadamu, berikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan, agar kami mampu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sesuai yang Tuhan inginkan bagi kami. Setiap program-program yang telah kami bahas bersama Tuhan Yesus, biarlah kami mampu untuk melakukan dalam kehidupan kami, dalam tugas dan pelayanan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di malam hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Namun sebelum itu Tuhan, kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus tinggal menyertai kita sekalian.
dari hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita di malam hari ini telah selesai. Selamat malam, shalom.